Yesus yang mengaku tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, Di mana? Di mana dia berkata? Di Yesus mana? tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi Kapan hari kiamat? Logikamu yang dangkal itu, Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Gak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Dalilnya sudah jelas dikatakan di situ, sampai kedatanganku yang kedua kali. Ya udah istirahat. Iya, istirahat dulu. Oke. Teman-teman sekalian, terakhir dari saya, Bang. Terakhir. Agar supaya teman-teman pahami ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita anak Batak semalam itu spontan terjadi. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai acuan. Beliau sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi karena suasana pada saat diskusi itu menggiring beliau kepleset mengatakan bahwa Waraka itu namus itu adalah setan. Tolong dimaafkan. Boleh minta maaf, Bang? Oke, iya kawan-kawan semua. Kalau dalam perdiskusian kata-kataku itu menyakitkan kawan-kawan, itu lepas kontrol kawan-kawan. Kalau kita menonton video itu dari awal udah aku bilang, aku tidak akan menghujat sampai mati. Tidak akan menghujat aku sampai mati. Sip. Di awal itu aku bilang kan ada rekamannya. Tetapi suasana. Iya. Kalau kawan-kawan seorang pendebat, pasti kawan-kawan mengerti suasana. Minta maaf, Kalau seorang pendebat. Minta maaf. Ya, oleh karena itu kalau kata-kataku banyak yang menyakiti kawan-kawan di dalam siaran ini, saya minta maaf. Yang semalam. Ya, yang semalam, yang hari ini juga, yang kapanpun, saya minta maaf. Sip. Tetapi pun demikian, bukan berarti saya lari dari tanggung jawab kawan-kawannya. Sekalipun aku sudah meminta maaf dan kawan-kawan memaafkan aku, tetapi apapun itu aku tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap konsekuensi. Itu bukti meminta maaf. Jangan hanya meminta maaf tapi nggak mau menanggung konsekuensi gitu ya. Jadi, sip. Ya. Oke. Ini diskusi ya. Saya dulu izin dulu Pak Polisi ya, janganlah main tangkap-tangkap Pak Polisi. Ini untuk edukasi iman. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini saudara mensupport dan mendukung pelayanan Pastor Daud, tentunya di media YouTube di channel God Ministry. Tuduhan yang dijatuhkan yang diberikan kepada anak Batak apologet Kristen dari Medan ini adalah penistaan agama. Saya berpikir di mana penistaan agamanya. Dan saya berpendapat bahwa seseorang dinyatakan menista agama atau memfitnah seseorang kalau dia melakukannya sepihak atau secara tersembunyi lalu dipublikasi, kemudian diketahui oleh orang banyak, dan itulah yang disebut dengan penistaan agama atau memfitnah seseorang atau memfitnah agama orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh apologet Kristen dari Medan ini, itu adalah murni sebuah debat dan diskusi. Karena bukan hanya anak Batak saja yang melakukan itu, tetapi lawan debatnya pun juga melakukan hal yang sama. Dan sebelum debat itu dilakukan, sudah ada kesepakatan topik apa yang akan dibahas. Kemudian, kedua belah pihak saling bersaut-sautan. Lawan bicaranya menyampaikan pertanyaan, kemudian apologet dari Medan ini, si anak Batak, menjawab dengan apa yang dia tahu. Kemudian berbalik lagi, si anak Batak ini bertanya tentang sesuatu kepada lawan bicaranya. Kemudian lawan bicaranya juga menjawab seperti apa yang dia tahu. Jadi menurut saya, dalam peperangan atau pertempuran debat ini, sudah tahu sama tahu, dan sudah mengerti, saling memahami. Kalaupun ada tutur kata atau mungkin pertanyaan atau jawaban, pernyataan yang mungkin memang tidak sesuai dengan keyakinan oleh lawannya, dan itu dapat dimaklumi, karena hal demikian juga akan dilepaskan dan disampaikan oleh lawan bicaranya tersebut.
Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh anak Batak, apologet Kristen dari Medan ini bukanlah penistaan. Karena saya perhatikan di beberapa kali dia debat dan diskusi kepada apologet Islam, baik kepada Bang Zuma, dan juga kepada Bang Nandar, dan juga kepada Ustadz PI, dan juga kepada apologet-apologet Islam lainnya. Dan mereka juga melakukan hal yang sama. Dan mungkin lebih keras dan lebih parah lagi. Nah, namun demikian umat Kristen tidak pernah menyerang karena ini memang debat. Tetapi kalau dari umat Islam melakukan penghinaan terhadap Tuhannya Kristen secara sepihak, itu banyak. Namun umat Kristen tidak menuntut atau tidak sampai beramai-ramai mendatangi orang itu seperti ingin mengajak ribut. Tetapi ini apa yang dilakukan oleh anak Batak ini, menurut saya ada unsur sentimen seperti ingin membalas karena ada seseorang seperti Ratu Entok ini sekarang juga sedang ditahan. Karena dia jelas-jelas menistakan agama Kristen dengan menghina Tuhan Yesus secara sepihak, bukan karena debat. Jadi buat teman-teman semuanya, para pendengar dan juga kepada pihak berwajib, Bapak polisi ataupun orang-orang yang ingin memponis si anak Batak ini, coba kita berpikir ulang. Karena ketika itu dilakukan, jelas-jelas ada lawan bicaranya yang telah memahami pembahasan, diskusi yang mungkin memang terdengar oleh orang luar sangat tajam. Tetapi dua-duanya sudah sama-sama memaklumi sampai debat itu selesai. Dan mungkin setelah debat selesai, mereka bisa berdamai dan saling memaafkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa jadi pertimbangan untuk memberikan ganjaran atau bisa jadi hukuman kepada anak Batak apologet Kristen dari Medan ini. Nah, kiranya penjelasan yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh semua kita, baik dari teman-teman yang beragama Islam atau juga teman-teman yang beragama Kristen. Nah, untuk itu, agar ini tidak berlanjut dan tidak lagi terjadi, sebaiknya pemerintah memberikan sebuah keputusan dan peraturan kepada setiap orang yang mencoba untuk mengganggu, mengusik, bahkan menjelek-jelekkan agama lain dari sisi manapun, tanpa ada diskusi atau ada diskusi, itu sudah dilarang. Barang siapa yang ketahuan tertangkap menghinakan, memfitnah dengan sengaja, itu langsung memang harus dibawa kepada hukum. Tuhan saja kalian bunuh. Saya tantang kau debat. Tuhan saja kalian gantung di pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, jua-jua. Itu tadi cuplikan orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Kenapa saya bilang gitu? Apakah kalian tadi melihat sebuah ilmu di sana? Sepertinya tidak. Apakah kalian melihat sebuah wawasan yang luas di sana, di live itu? Kayaknya tidak. Apa yang dihasilkan dari sana? Permusuhan, saling caci memaki, saling menghakimi. Aduh, yang kalah merasa seperti pemenang, yang menang tak mau mengalah. Itu orang yang dodong semua, dodong. Ya, menimbulkan permusuhan yang semakin meluas. Jumpa. Saya nggak pilih pihak mana ya. Dua-duanya sama-sama bodoh. Si Z, si R, si host. Sama aja hostnya pun, ya maaf nih Bapak pengacara. Ya, Anda seperti memanfaatkan situasi. Maaf nih ya Bapak pengacara. Seharusnya Bapak host, bisa juga dibilang sebagai moderator lah di situ. Tapi kalau ditonton keturunan kalian bagaimana itu? Anak-anak kalian.
lalu ditonton oleh orang-orang yang dari negara tetangga. Kita nggak ada yang dijadikan panutan di situ, malah kita ditertawakan. Indonesia kayak gini kualitasnya. Apa kalian pikir kalian hebat ketika suara kalian yang paling besar? Tidak. Apakah dibilang kalian hebat ketika ejekan kalian yang paling masuk akal? Itu nggak ada yang masuk akal di situ. Semua ejekan di situ. Semua ejekan di situ. Tempatkanlah, kalau ilmu kalian memang tinggi, wawasan kalian memang luas, coba tempatkan itu supaya jadi bermanfaat untuk masyarakat. Nah sekarang coba lihat, bermanfaat nggak untuk masyarakat? Yang cuplikan live itu tadi. Menurutmu bagaimana? Wahai para yang paling ahli di sana, yang lagi live tadi kemarin, ya, yang live tadi. Apakah kalian merasakan apa dalam hati? Saya mau nanya dulu, saya jujur dulu kalian. Apa yang kalian rasakan dalam hati kalian? Ketentramankah? Kedamaiankah? Atau bertambahkah iman kalian? Yang Kristen bertambahkah keimanan Kristen kalian? Yang Islam bertambahkah keimanan Islam kalian? Astagfirullah. Kalian gak ada yang menang di situ. Justru kalian malah menjelekkan agama kalian masing-masing. Secara tidak langsung agama itu jelek gara-gara kalian. Yang sebelah pihak beranggapan bahwa Islam itu seperti ini, ternyata sangat jelek. Yang sebelah sini juga mengatakan bahwa ternyata Kristen itu lebih jelek lagi. Semua menganggap agama itu jelek. Ingat, semua agama itu benar menurut penganutnya, bukan menurut pemikiranmu, menurut penganutnya. Hargai aja udah, ya. Coba beribadah dulu, ya. Kadang-kadang kalian kulihat live yang Islam juga, kadang-kadang kulihat live merasa paling Islam, tapi maghrib tak kunjung sholat, kulihat tetap live. Sampai Isya tak kunjung sholat, tetap live-nya kalian. Koreksi diri dulu ya, koreksi dulu. Ibadah kalian tuh perbanyak dulu ya. Karena biasanya kalau ibadahnya benar, hatinya juga benar tuh biasanya. Nggak akan keluar kata-kata kotor di situ. Oke? Oras menjua-jua hadi kita bangsa Batak salut. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.